Kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian dia sampaikan apa? Dhullani, tunjukkan kepadaku. Dhullani, tunjukkan kepadaku. Apa yang mau ditunjukkan? Ala amalin, yakni atas sebuah amal. Idza amiltuhu, jika amal itu aku lakukan, ahabbani Allah, maka aku mendapatkan cintanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majlis taklim kita ini sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan bab Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram ini di bab zuhud dan warah ini. Di mana pada pertemuan yang lalu terakhir kita sempat diingatkan oleh Ibnu Abbas ya, satu ketika Ibnu Abbas ini kisaran usianya baru 7 atau 8 tahun ya. Beliau dibonceng oleh Rasulullah ya dengan naik keledai. Kemudian Rasulullah memberikan satu tawaran kepada Ibnu Abbas ya. Ya ulam ya, jadi wahai pemuda ya, maukah aku berikan satu nasihat? Nam ya Rasulullah. Kemudian nasihatnya apa? Ya ulam, wahai pemuda, bahasa Rasulullah, ihfadillah ya, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjaga kalian. Ini nasihat pertama. Jadi bagaimana ini merupakan bagian daripada zuhud, yakni kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Dan bentuk menjaganya apa? Yakni kita senantiasa melaksanakan atau menjaga hukum-hukum Allah. Ya, jadi kita masih ingat betapa satu ketika ad-dinu nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Buat siapa ya Rasulullah? Ternyata diantarakan lillah, untuk Allah ya. Di mana di situ kita diperintahkan di dalam hadis ini untuk senantiasa menjaga Allah dalam bentuk menjaga hukum-hukum Allah. Ya, sehingga dalam hal ini tidak ada kata akhir, tidak ada kata ngelokro gitu ya, untuk senantiasa memperjuangkan hukum-hukum Allah. Tidak hanya itu, kita juga senantiasa menjaga janji-janji kita pada Allah. Ya, kalau di dalam salat kita sudah kita berjanji, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, misalnya ya. Bahwasanya salatku, ibadahku, bahkan hidupku serta matiku untuk Rabb alam semesta. Atau bahkan sebelum kita dihadirkan di bumi ini, kita harus dipersaksikan Allah dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, benarkah aku Rabbmu? Qalu bala syahidna, benar kami semua menjadi saksi. Janji-janji seperti ini senantiasa kita jaga. Ya, janji senantiasa kita jaga. Maka tentunya insya Allah dengan kita menjaga itu, Allah akan senantiasa menjaga kita. Dan subhanallah Bapak Ibu, kalau Allah sedang menjaga kita, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menaklukkan kita. Bahkan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencelakai kita. Ya, ini yang luar biasa. Maka tentunya salah satu bentuknya pula untuk menjaga Allah itu, yakni kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik, Bapak Ibu Allah, maka di sini tidak main-main. Ternyata Allah akan menjaga kita di dalam hal apa? Dalam urusan agama, misal. Dalam urusan dunia kita bahkan, ya. Agama kita dijaga Allah, dunia kita dijaga Allah, akhirat kita bahkan dijaga Allah. Maka artinya bisa dipastikan orang yang sangat menjaga Allah itu dia akan dijaga Allah dunia akhirat, maka bisa dipastikan dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, gitu ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Nasihat berikutnya, ihfadillah. Ya, jagalah Allah. Ya, kemudian yang terjadi apa? Tajidhu tujahaka. Ya, kalau engkau menjaga Allah, maka Allah akan senantiasa hadir di depan kita. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau jenengan pengen doa-doanya dikabulkan, berarti syaratnya adalah menjaga Allah. Saat jenengan ingin diberikan satu kemuliaan di dunia dan di akhirat, jagalah Allah.
Oke, saat ingin dengan mendapatkan putra-putri yang soleh dan solihah yang senantiasa membahagiakan kita, jagalah Allah. Intinya saat jenengan ingin mendapatkan satu kemuliaan, kesuksesan, ya, yang itu ada di depan kita, maka syaratnya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Baik, kemudian dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Setelah kita menjaga Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Maka Rasulullah lanjutkan, wa idza sa'alta, ya, manakala kalian minta pertolongan, sa'alta sa'allah, maka malah mintalah pada Allah. Ya. Begitu juga wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, dan apabila engkau juga meminta pertolongan, ya, maka mintalah pada Allah. Ya, kalau tadi minta sesuatu, mintalah pada Allah. Ya, ini subhanallah. Ini Bapak Allah, banyak sekali satu kejadian yang bisa dirasakan, ya. Manakala kita semua serahkan urusan kita pada Allah, ya, kita punya masalah sebesar apapun, kemudian kita datang pada Allah, kemudian kita mohon pada Allah, itu yang pertama kali datang adalah sebuah ketenangan, itu pasti. Kita belum tahu bagaimana solusinya, gitu ya. Tetapi minimal begitu kita sudah sandarkan kita pada Allah, maka Allah memberikan kita satu ketenangan. Ya. Jadi yang terjadi adalah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi Allah akan senantiasa menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Dengan apa? Saat kita memohon atau menyandarkan seluruh permasalahan kita pada Allah SWT. Ya, ini saya. Jadi contoh paling konkret itu begitu kita atau diantara kita, ya, ada yang satu ketika diuji Allah. Mohon maaf, misalnya punya satu tanggungan tertentu, kemudian sudah jatuh tempo, dan tidak ada gambaran bagaimana untuk menyelesaikan itu semua. Nah, begitu kita hadir, datang pada Allah, memohon pada Allah untuk diberikan solusi, itu pertama kali yang terjadi adalah Allah memberikan satu ketenangan pada diri kita, dan solusinya nggak tahu, ya. Bisa jadi solusinya pas kita nggak bisa memenuhi itu, ternyata Allah lunakkan hati orang yang menjadi partner kita misalnya, untuk dan sebagainya. Ini saya yakin kalau jenengan pernah mengalami hal seperti itu, kemudian langsung disandarkan pada Allah, yang terjadi adalah hal seperti itu. Baik, itu hadis terakhir kemarin yang kita baca, gitu ya. Di mana hadis kemarin itu juga dikaitkan dengan ayat Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5, ya, yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lagi-lagi hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan, ya. Jadi di sini jelas sekali hadis yang barusan kita baca itu memberikan satu penegasan bahwa sandaran kita hanya Allah semata. Dan kalaupun kita sudah menyandarkan seperti itu, yang terjadi Allah akan senantiasa menjaga kita, Allah akan senantiasa membantu kita, Allah senantiasa mencintai kita. Subhanallah. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa melaksanakan itu semua. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang Allah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1518. Hadis ini lebih jelas lagi terkait dengan masalah zuhud, gitu ya. Di mana dikabarkan ada seorang sahabat yang Sahal bin Sa'ad, ya, dia datang pada Rasulullah untuk minta satu nasihat. Yang nasihatnya itu dia berharap itu bisa mendapatkan satu kecintaan dari Allah dan dari makhluk Allah, dari manusia. Ya, jadi subhanallah, sahabat dulu itu mohon nasihatnya itu kalau nggak pengen surga, gitu ya, ya ingin mulia di hadapan Allah maupun hadapan manusia, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahlin ibnu Sa'id, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki, yakni Sa'ad tadi, rajul laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Okay. Kemudian dia sampaikan apa? Dhullani, tunjukkan kepadaku. Dhullani, tunjukkan kepadaku. Apa yang mau ditunjukkan? Ala amalin, yakni atas sebuah amal. Idza amiltuhu, jika amal itu aku lakukan, ahabbani Allah, maka aku mendapatkan cintanya Allah. Ya, subhanallah, ini satu
satu nasihat yang dimohon oleh seorang sahabat, ya, yakni dia pengen dinasihati atau ditunjukkan satu amalan di mana kalau amalan itu dilakukan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, dia lanjutkan lagi, wa ahabbani, dan aku juga dicintai oleh an-nas, manusia. Jadi artinya si laki-laki ini, ya, Sahal bin Sa'ad ini, dia menasihatkan Rasulullah atau ditunjukkan satu amalan oleh Rasulullah dengan satu tujuan. Yang pertama, dengan amal tersebut menjadi dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan amal tersebut itu menjadi dicintai oleh para manusia. Apa jawab Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, izhad, berzuhudlah kalian. Yang dapat dari bahasa Rasulullah, izhad, zuhudlah kalian fit dunya, di dalam masalah dunia. Yuhibbuka, maka akan mendapatkan cintanya Allah. Ya, artinya yang pertama, yang Rasulullah perintahkan kita untuk kalaupun ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, wajhad, dan juhudlah kalian fima, terhadap apa? Fa'iddanas, yang ada di manusia yang lain. Ya, artinya kita diminta zuhud, ya, untuk terhadap apa-apa yang ada pada orang lain. Maka yang kita dapatkan yuhibbukan nas, maka kita akan dapatkan cintanya para manusia. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, ini penting sekali, ya. Jadi saat kita coba bersani sifat zuhud ini yang sempat dilanggar oleh para setan, ya, atau jin atau iblis lah, gitu, di surga. Betapa iblis ini dia lebih dulu diciptakan Allah, kemudian tinggal di surga bersenang-senang, ya, tanpa rasa susah, tanpa kurang, pokoknya semuanya dipenuhi oleh Allah karena surga. Kemudian Allah kemudian berkehendak untuk menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Kemudian ini Nabi Adam alaihissalam juga ditempatkan di surga. Yang kita tahu pula sebelum beliau akhirnya ke bumi ini, Allah perintahkan jin itu untuk apa? Untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Tidak mau. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ditunjukkan bahwasanya bahwa yang diciptakan Nabi Adam ini lebih cerdas, lebih segalanya dibandingkan makhluk yang namanya jin atau iblis yang di dalam di surga tadi. Dibuktikan Allah dengan diberikan satu ujian, ya. Nabi Adam diajari dunia Allah Adam al-asma'a, gitu. Jadi Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam, dan iblis belum diajarkan. Artinya mereka tahu karena diberitahu Allah. Karena kelebihan yang dimiliki inilah yang menjadikan jin itu iri, ya. Atau dia jamal zuhud lah, dia pengen mendapatkan kemuliaan itu, sehingga Allah perintahkan dia untuk untuk sujud pada Adam, dan dia tidak mau. Dia kalau malaikat mau dan seterusnya. Ini contoh betapa zuhud itu menjadikan kebencian yang luar biasa pada sesama makhluk Allah, ya. Baik, Bapak Ibu Allah, yang akhirnya kita tahu di situ jin yang seperti ini disebut dengan iblis, ya, dan selamanya dia menjadi musuh Allah, bahkan diazab oleh Allah. Dan akhirnya jin atau iblis ini minta untuk diberikan beberapa hal, ya, yang pada akhirnya dia menjadi musuh nyata kita, gitu, ya. Baik Bapak Ibu, hadis tadi dijelaskan bahwa hadis ini adalah dalil tentang keluhuran zuhud. Ya, lagi-lagi zuhud ada sesuatu yang luhur dan keutamaannya. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Dzar secara marfu, gitu, ya. yakni beliau sampaikan az-zahadah, zuhud itu, ya, fit dunya min lazzat bi tahrimil halal wala idha'atil mal walakinna az-zahada fit dunya alla takuna fi bima fi yadaika awsaqu mimma fi yadallahi wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibata biha arghaba fiha law annaha ubaqiyat laka. Coba Bapak Ibu kita cermati, ya. Ini mungkin yang pertama kali kami sampaikan pertemuan awal, ya. Seringkali zuhud itu salah dimaknai
Jadi zuhud itu seolah-olah kita nggak boleh kaya. Zuhud itu seolah-olah kita disuruh hidup yang serba kekurangan gitu ya. Seolah harta itu menjadikan kita jauh dari Allah, ya ternyata tidak. Ya. Jadi zuhud yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini didefinisikan zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Satu. Ya, artinya kalau jenengan bisnis kemudian sukses dan menjadi kaya, oke, itu boleh. Ya, itu tidak menghalangi. Jenengan berproses tentu, kemudian punya karir yang bagus, kemudian dengan cara yang halal, itu boleh. Ya, artinya ini kalau kaitannya dengan masalah-masalah materi itu dibolehkan asal kita dapatkan hal ya, dengan cara-cara yang halal. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ternyata zuhud itu juga tidak boleh kita menyia-nyiakan harta. Oke, artinya kalau jenengan punya potensi atau rezeki seperti itu, tidak boleh, udah ditinggalkan aja. Saya nggak butuh dunia, tidak boleh. Tidak boleh ternyata Pak ya. Oke, ini penting sekali kan perlu kita pahami sehingga ini akan menjadikan satu motivasi buat kita semua. Bahkan nanti kita akan jumpai sebuah hadis Bapak. Allah dan Rasulnya itu mencintai orang beriman yang kaya dan menyembunyikan diri. Ini Allah. Jadi Allah itu mencintai orang beriman dan kaya dan menyembunyikan diri. Apakah tidak cinta dengan yang miskin? Oh, cinta gitu ya. Tetapi di sini ada satu penegasan bahwa kaya itu kan menjadikan sebab Allah tidak suka pada orang seperti itu. Tapi Allah akan mencintai dia. Oke, baik ya. Jadi yang belum kita cermati di sini zuhud ya. Ada yang pertama yakni mengharapkan yang halal, tidak mengharapkan yang halal, ya, berarti tetap menjaga yang halal tadi. Kemudian tidak menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah berkeyakinan apa yang ada di tangan Allah adalah lebih kuat daripada apa yang di tangan kita. Jadi artinya Bapak Ibu, misal jenengan diberikan rezeki Allah cukup banyak lah, melimpah di antara kita, sampai mungkin punya aset puluhan unit rumah misalnya, atau bahkan ratusan hektar ya Pak Budi mungkin di Banyuwangi sana gitu ya. Satu ketika Allah uji atau ambil sebagian, oke, itu tidak masalah. Itu contohnya. Ya, jadi kalau kita, yang penting buat kita perlu disampaikan mungkin pada putra putri kita, ya, untuk mencoba mempelajari 10 sahabat yang masuk surga. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, betapa suatu ketika ada hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu ya. Ya, di mana orang yang kaya itu nanti akan ya itu tidak ada itu hadis itu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sampai dia memang pengen miskin gitu ya, tapi Allah tidak takdirkan dia untuk miskin. Ya, ini mungkin pernah kita dengarkan kisahnya saat beliau pengen mengurangi hartanya itu. Jadi kurma itu anggur ya, anggur itu diberikan 100% ya, artinya diinfakkan semuanya. Kemudian dia malah membeli anggur busuk gitu ya, anggur busuk. Jadi hanya ada anggur busuk yang di pasar yang ditebas semua sama beliaunya. Yang saat itu tidak punya niatan apa-apa, instingnya pokoknya yang baik-baik yang belum memiliki itu diinfakkan, yang buruk-buruk diambil dengan satu harapan ini juga gak laku. Ternyata begitu ini dikumpulkan begitu banyak di satu wilayah tertentu, butuh yang namanya anggur busuk itu gitu, subhanallah, yang harganya jauh lebih mahal daripada anggur yang bagus. Ini contoh betapa Allah memberikan satu cara bahwa tahu persis bahwa Abdurrahman bin Auf ini orang yang zuhud walaupun hartanya begitu kuat. Ya, kisah yang lain mungkin kita pernah jumpai, ada seorang qadhi itu hakim ya. Yang hakim itu kan kemarin sudah sempat kita bahas ya, di antara 3 golongan hakim itu 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Yang mereka punya ilmu dan menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Sedangkan yang masuk neraka siapa? Mereka punya ilmu kebaikan tapi tidak gunakan ilmunya, tapi menggunakan ilmu yang batil. Atau yang ketiga, yang banyak ini, yang hakim yang batil, hakim yang tidak pinter tapi menghubungi dengan kebodohannya tersebut, itu dua-duanya masuk neraka kecuali yang pertama. Golongan ya kita bicara ini. Ini ada satu hakim di zaman tabi'in yang dia ya udah tampilannya
kudanya mungkin kuda yang sangat mahal, kalau mobil mungkin mobil Mercy yang kelas bagus lah mungkin ya. Dan pakaiannya juga pakai jubah yang sangat bagus, sehingga satu kita ketemu dengan orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini ternyata mereka juga baca Al-Quran, tahu persis gitu, tapi dia belum masuk Islam gitu ya. Sehingga si hakim yang lagi naik kuda begitu bagus tadi ditarik sampai jatuh. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, di saat seperti ini orang-orang beriman, orang-orang yang zuhud ini tidak akan marah. Dia senyum. Ada apa Yahudi? Kalau narik saya seperti itu, bahasanya betul. Dia sampaikan, saya tahu bahwa nabimu mengatakan bahwa dunia itu adalah penjaranya kaum beriman. Surganya orang-orang kafir seperti kami. Lah ini kok kebalikannya katanya itu. Loh kebalikan gimana? Kamu katanya di penjara. Kudamu bagus, bajumu bagus, sedangkan saya yang katanya di surga. Di surganya di dunia ini itu pakaianku gembel, yang kebetulan Yahudi memang gembel gitu ya. Dan seterusnya. Maka si hakim yang mulia yang muslim dia sampaikan, dia tersenyum, ya betul, apa yang disabdakan Rasulullah hak, ya hak ya, itu suatu kebenaran ya, bahwa dunia ini adalah penjaranya orang kaum beriman. Sehingga kalaupun saya menggunakan pakaian bagus, kemudian kuda yang bagus dan sebagainya, ini bukan berarti saya terlepas dari penjara, enggak. Karena saya harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan serta larangan-larangan yang saya harus tinggalkan. Sehingga menjadikan seolah saya di penjara. Tetapi kamu sebaliknya diberikan kebebasan Allah untuk melakukan apa yang kamu lakukan, itulah surga kamu. Tapi ingat karena dia, buat kami, dia contoh buat saya, mungkin gitu. Yang sudah punya kuda yang begitu luar biasa tadi, pakaian yang begitu mewah ini, itu tidak ada apa-apanya dengan surga sesungguhnya di akhirat nanti. Subhanallah ya. Tetapi buat kami sekarang dua gembel seperti ini gitu ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa neraka yang begitu dahsyat. Gitu ya. Contohnya lagi-lagi zuhud itu bukan identik dengan hidup yang serba tidak kecukupan ya. Ini yang harus kita perhatikan. Oke, monggo. Jadi karena kalau ini karena ada Bapak kelompok yang seperti ini ya. Jadi dia memahami zuhud itu dengan seperti itu, sehingga zaman kami dulu ada ya, sampai anak-anak ITS harus drop out ya karena ini dunia gitu. Ada yang terjadi. Ada peluang-peluang jadi tempat-tempat yang bagus, dia keluar untuk jualan kerupuk, jualan dan sebagainya misalnya. Baik. Baik Bapak Ibu. Lagi-lagi disebutkan di sini, zuhud terhadap dunia adalah keyakinan apa yang ada di tangan Allah itu lebih kuat daripada apa yang ada di tangannya dia. Dan jika engkau berada dalam pahala musibah, ya, jika tertimpa musibah adalah lebih engkau senangi daripada jika engkau tetap ada padamu. Artinya orang yang zuhud ini Bapak Ibu, setiap musibah yang menimpa dia, entah itu terhadap harta, jiwa atau apapun, itu dia maknai sebagai rasa cinta Allah pada kita. Jadi menurut saya ada salah satu cara Allah untuk mencintai seorang hambanya agar pada saat kematiannya itu benar-benar di puncak kebaikan. Padahal ini dulu pernah banyak melakukan satu kesalahan. Caranya gimana? Ternyata Allah dengan cara yang pertama biasanya dihabiskan hartanya. Ya, hartanya dikurangi, dibikin sedemikian rupa sehingga itu benar-benar habislah, entah bangkrut, entah untuk berobat dan sebagainya. Tidak cukup itu biasanya. Biasanya orang-orang tercinta itu mulai diambil lebih dulu. Dan terakhir dia dikasih sakit biasanya. Kalau itu belum cukup, ya. Dan pada saat Allah ambil itu benar-benar nol atau zero dosanya. Insyaallah ya. Ini jika dia paham terkait dengan zuhud ini, lagi-lagi itu yang Allah takdirkan ada yang terbaik. Tetapi sebaliknya kalau dia tidak paham akan hal itu, masalah kok jahat banget misalnya, akan muncul hal seperti itu. Ya baik, semoga Allah lagi-lagi ini yang saya sering sampaikan, betapa pentingnya ilmu itu di sini gitu ya. Jadi sehingga akan kita menjalani kehidupannya dengan penuh kenikmatan gitu ya. Baik. Baiklah ini yang tadi saya sampaikan. Baik, hadis yang berikutnya, betapa Allah dan Rasulullah itu mencintai hamba yang kaya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'di ibnu Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami itu aku dengar
dari sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia dengar yaqulu Rasulullah bersabda. Jadi Allah sabdakan Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul abdi, yakni mencintai seorang hamba siapa at-taqi, yang bertakwa. Apa cukup takwa saya? Tidak. Al-ghani, lagi kaya. Al-khafi, lagi tersembunyi. Bapak Ibu, ini perlu sallallahu ya. Jadi ini yang menurut saya hal-hal yang perlu terus kita ini ya, kita kuatkan agar pemahaman kita utuh gitu ya. Ya. Artinya saat kita melihat ada saudara kita, teman kita atau tetangga kita yang kaya, okay, itu baik. Begitu juga nanti misal kita punya teman, tetangga atau saudara yang kekurangan, itu juga baik. Asalkan dia jalani dengan cara yang baik. Jadi cerita nyata di sini betapa Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa innallaha yuhibbul abdi, sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, lagi kaya, takwa kaya, al-khafi, dan tersembunyi. Insyaallah ini penting sekali ya. Sehingga ini menjadikan kita pede gitu ya. Kalaupun ternyata Allah titipkan banyak harta pada kita, tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi penjelasan hadis ini, orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal yang wajib, itu takwa dulu ya. Yang dimaksud dengan orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya atau orang kaya yang bersyukur. Ini yang disukai Allah. Dan yang dimaksud dengan orang yang tersembunyi adalah orang yang tidak terkenal, yang fokus untuk melaksanakan ibadah serta sibuk dengan urusan-urusan dirinya. Gitu ya, ini penting sekali perlu kita cermati. Sehingga Bapak Ibu, nanti ada satu sahabat yang itu tercatat sebagai salah satu panglima terbaiknya Rasulullah. Ya, mungkin selamanya yang kita kenalkan sinten? Yang panglima perang terbaik? Sinten? Khalid bin Walid. Nggih kata pirsa nggih. Nggih. Dan di antaranya itu juga namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu juga panglima perang yang luar biasa. Kemudian Amr bin As ya. Jadi ada 5 panglima perang yang itu kalau perang nggak pernah kalah lah. Cuma selamanya yang kita kenalkan Khalid bin Walid ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu ketika juga ketemu dengan Abdullah bin Umar. Jadi generasinya udah seusia Abdullah bin Umar, jadi putranya Umar. Dia melakukan hal tersebut ya, manakala lihat Abdullah bin Umar menggunakan kuda dengan yang bagus dan sebagainya, menampakkan itu, dia nyampaikan celakalah orang penunggang kuda itu gitu ya. Abdullah bin Umar padahal ya. Padahal sama-sama paham gitu ya. Akhirnya terus menanya Abdullah bin Umar, kenapa engkau katakan seperti itu ya? Karena Rasulullah bersabda ya tadi, bahwa orang yang dicintai Allah adalah orang yang bertakwa, kaya, dan khafi ya. Tidak menampakkan ya. Salah. Baik. Berikutnya kita lanjutkan ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini lagi-lagi menguatkan pada kita, bahkan untuk putra putri kita ya, jangan pernah mereka pisahkan dengan yang namanya kekayaan, tentunya dengan cara-cara yang ahsan, cara-cara yang benar. Kemudian silahkan menikmati kekayaan tersebut dengan cara-cara yang Allah perintahkan ya. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang 1520. Ya. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Jadi hadis ini Bapak itu dimuat juga di kitab yang pertama kemarin ya, yang di kitab apa ini? Al-Wafi ya, yang kita bahas kemarin. Dia menjadi salah satu dari hadis arba'in. Bahkan hadis ini itu menjadi salah satu pilar 4 kebaikan yang ada di kita. Masih bersama ya? 4 pilar kemarin apa jawaban? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Nah, saya ini penting ya. Jadi karena itu pilar kebaikan, Bapak. Artinya pilar kebaikan itu kalau jenengan melakukan itu menjadi manusia yang terbaik lah katanya. Yang pertama, fal yakul khairan yasmut, jaga lisan gitu ya. Berkata yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, jaga waktu dengan hadis ini. Min husnil islami mar'i. Jadi diantara sempurnanya Islam seseorang, tarkuhu malayani, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Ya, lisan, fisik ya, amal itu. Kemudian yang ketiga, la ta'atul, emosionalnya. Gini ya. Kemudian yang ketiga, gimana kemarin? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, jadi cintanya pada yang lain. Baik. Itu kemarin udah kita bahas nih, saya berharap diingat terus nih karena menurut saya itu penting ya. Kalau oke, jadi saya lah boleh. Baik, jadi Bapak Ibu di hadis ini lagi-lagi Rasulullah bersabda, min husnil islami mar'i, jadi termasuk tanda baiknya atau sempurnanya iman seseorang, tarkuhu malah yakni meninggalkan hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Di mana hadis ini termasuk jawamiul kalam ya, kata ringkas yang maknanya luar biasa karena ia berlaku menyeluruh terhadap seluruh perkataan dan perbuatan. Termasuk diantaranya meninggalkan kemewahan dunia. Perhatikan ya. Pertanyaan tadi ya. Serta meminta-minta kedudukan dan kepemimpinan. Ya, termasuk diantaranya meninggalkan kemewahan dunia serta meminta-minta kedudukan dan kepemimpinan. Ini penting. Kira-kira apa hubungannya tadi? Ini meninggalkan kemewahan dunia, tadi boleh kaya kan katanya. Kita kaitkan lagi dengan hadis yang kemarin kita jumpai ya. Betapa Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang mungkin dikisahkan itu punya 5 peta kebun kurma. Satu peta itu mungkin misalnya 10 hektaran lah ya, 50 hektar ya. Tapi kalau dia ke masjid, pakaiannya itu aja. Mungkin gulu-gulu lah bahasanya katanya. Akhirnya Rasulullah tanya, saya kan tahu kamu punya kebun yang luas, artinya diberi rezeki Allah yang baik. Iya ya Rasulullah. Dan saya lihat kamu pakainya itu saja. Apakah kamu tidak mampu beli? Mampu ya Rasulullah. Tapi saya pengen mungkin bahasa jurut gitu. Dimarahi sama Rasulullah. Tidak boleh. Allah itu suka kalau hambanya menunjukkan nikmat yang diberikan Allah padanya. Bersang ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kita bisa menempatkan ya. Jadi betapa kemewahan, kemudian tidak tampil gulu-gulu tadi itu beda gitu ya. Satu yang harus saling menyempurnakan. Ngaten. Baik. Ya. Yeah. Baik. Bapak Ibu, yang berikutnya ya mudah-mudahan selesai. Yang berikutnya yakni di hadis yang ke-1521. Ini hati-hati. Ya, karena saya lihat banyak di antara kita, bahkan saya sudah merasakan sudah agak menuju ke sana gitu ya. Jadi bagaimana Rasulullah bersabda terkait dengan badan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anib Mikdan ibnu Ma'dzikarani. Jadi dari Al-Mikdam bin Al-Ma'dzikarani. Mungkin kita nggak pernah dengar sahabat ini ya, tapi insyaallah ini ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Qala, ia berkata, apa yang dikatakan qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah? Mala abnu adamawi au syarran fi min batni. Jadi bahasa Rasulullah, anak Adam itu tidak memenuhi satu tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Saya ulang lagi ya, di sini mala albanu adama wi'an syarran min batni. Ya, anak Adam itu tidak memenuhi satu tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Kemarin di hadis sebelumnya di kitab ini pula sempat kita bahas bahwa salah satu yang menjadi indikasi ya itu adalah perutnya. Jadi ada larangan untuk perutnya besar. Kalau yang perutnya berarti harus segera menggunakan gimana dengan puasa atau dengan olahraga dan sebagainya. Jadi para sahabat itu ya ini nggak akan jumpai sahabat yang gemuk lah kita. Umar itu kalau ketemu ada sahabat yang gemuk itu langsung dipegang perutnya. Ini neraka katanya. Gitu ya. Itu candaan mereka seperti itu. Apalagi yang sampai badannya gemuknya berlebihan contohnya. Ini Bapak Ibu ya. Pak Budi udah mulai olahraga tenis tadi gitu, aduh ketinggalan kita. Termasuk dalam obesitas lagi betul Bapak. Itu termasuk bagian yang tidak dibolehkan harusnya. Ya, jadi bagaimana caranya itu semua bisa dihindari atau ditiadakan ya. Jadi Bapak Ibu,
Penjelasan hadis ini, ya lagi-lagi hadis ini adalah dalil tentang celaan terhadap sikap memperluas diri, maksudnya gemuk maksudnya ya, dalam urusan makanan dan kenyang. Oke, salah lagi, hadis ini adalah dalil tentang celaan terhadap sikap memperluas diri dalam urusan makanan dan kenyang. Nah, bagus saya loh, kalau bolak-balik banjaan di masjid enggak apa-apa kalau gitu. Enggak apa-apa, paling banjaan paling makan cuma berapa piring gitu aja gitu. Jadi saking apa maksudnya. Jadi disebutkan lagi dalam penjelasan hadis ini, kenapa? Karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan agama dan dunia. Jadi orang yang makan terlalu kenyang atau badannya gemuk tadi itu bisa menimbulkan, bisa ya, artinya tidak pasti ya, tidak mesti, tapi yang jelas bisa menimbulkan kerusakan agama dan dunia. Lanjutan hadis tadi itu sebenarnya sebagian itu potongan. Lanjutan berikutnya adalah cukuplah bagi Adam ada beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya gitu ya. Jika dia harus melakukan dan tidak boleh tidak kecuali harus melakukannya. Apa itu? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi sebelumnya dikatakan satu kalimat tidak boleh tidak dan harus dilakukan. Berat gitu. Apalagi kalau udah dahar dan makanannya enak sesuai dengan selera kita, masalah gitu. Ya. Agak ya. Kalau cara mengukur makanan yang saya sudah makan sepertiga tadi. Belum kenyang berhenti. Ya. Sungguhnya berhenti. Jadi sebenarnya ada Bapak. Jadi ada beberapa trik ya. Jadi pertama posisi. Oke, kenapa kita dilarang makan sambil tidur? Itu udah jelas tidak akan ada batasan ya. Itu satu. Dalam? Oh, kita bicara normal dulu ya. Jadi kita tidak boleh makan sambil tidur. Makan dari sisi kesehatan pun juga tidak baik, kecuali yang sakit terus ya. Karena itu tidak mungkin. Yang kedua, posisi tegak agak condong ke depan. Ya, agak jarak ke depan. Insya Allah itu akan mengurangi ya, akan melipat sebagian perut ya. Akan lebih bagus lagi seperti halnya satu kakinya dinaikkan ya, kemudian satunya di bawah, sehingga itu benar-benar perut ada lipatan gitu ya. Tapi masalahnya Mbak, begitu diturunkan lapar lagi, apa lagi? Hadis mungkin saya bagus kalau itu. Baik Bapak Ibu. Kemudian disebutkan Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam di kitab Al-Awsat ya, dan Ibnu Abid Dunya ya, yakni akan ada di antara para laki-laki di antara umatku, yakni memakan bermacam-macam makanan, minum bermacam-macam minuman. Ini Rasulullah sampaikan ya. Jadi akan ada para laki-laki di antara umatku yang memakan bermacam-macam makanan, minum bermacam-macam minuman, berpakaian dengan bermacam-macam pakaian, dan sombong dalam berbicara. Ini jangan bayangkan, ini bagian umat Rasulullah padahal gitu ya. Jadi kita nggak bahas orang yang di luar Rasulullah ya, umatnya Rasulullah ya. Ada orang seperti ini, tetapi lagi-lagi itu tidak dicintai oleh Allah. Dengan kata lain apa? Orang seperti angker rentan Bapak, rentan untuk lepas ya. Sehingga nanti kalaupun ketemu dengan teman yang tidak baik, mudah sekali dia akan terbawa. Baik. Kemudian disebutkan mereka ini adalah sejelek-jelek umat bahasa Rasulullah. Dari mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tersebut. Baik. Tinggal 2 hadis kita tuntaskan. Baik Bapak Ibu Allah, hadis berikutnya ini yakni betapa Allah Maha tahu bahwa manusia itu biasa melakukan satu kesalahan, dan itu okay, itu tidak masalah ya. Jadi yang maksum itu hanya Rasulullah. Para nabi pun itu pernah melakukan satu kesalahan, tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun. Sehingga ini nanti akan terbawa pada saat nanti di Yaumul Mahsyar. Begitu kita semua sudah
keringat ada di leher kita itu, ini pada lari pertama yang kita datangi Nabi Adam alaihissalam, karena semua kenal Nabi Adam untuk minta syafaat pada Allah, tapi dia nggak berani karena dia pernah melakukan dosa. Nabi Adam sarankan kepada Nabi Musa, nggak bisa, ya nggak berani. Nabi Ibrahim juga nggak berani. Nabi Isa juga nggak berani. Terakhir kepada Rasulullah SAW. Masing-masing beliau menolak karena merasa pernah melakukan satu dosa kepada Allah. Nah, apalagi kita akan katanya. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam mempunyai kesalahan. Tetapi yang dikatakan wa khairul khata'ina tawwabun, ya. Dan yang sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang yang banyak bertobat. Ketika intinya itu aja. Hari ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah terbebas dari kesalahan karena kelemahan dan ketidakpatuhan yang merupakan perangai dasarnya manusia. Tetapi lagi-lagi Allah Maha Rahman, Maha Ampun, gitu ya. Ini telah membuka pintu tobat sebagai bentuk kelemah lembutan terhadap para hambanya. Terakhir Bapak Ibu, ini penting buat kita semua. Jadi kita tidak kita disarankan untuk tidak gampang bertanya, gampang ngomong, apalagi di tempat-tempat yang nggak waktunya ngomong, gitu ya. Ya, hadis terakhir ini penting sekali. Jangan misal ada tetangga yang jalan, jelas membawa sesuatu lah yang kita kenal. Ya, tetangga itu membawa, mohon maaf, anggap aja bawa pisang lah, gitu ya. Karena mungkin kita biasa nyapa, bisa sampaikan, Bu, bawa pisang, gitu ya. Pada jelas kita bawa pisang, itu ternyata lahun. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi saya kalau jangan pas ada di majelis ilmu seperti ini, gitu ya, harusnya kita dengarkan, tapi kemudian kita mencoba bikin forum baru misalnya untuk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumta hikmah. As-samtu hikmah. Ya, diam adalah bijaksana. Ya, jadi as-samtu hikmah, diam adalah bijaksana. Wa qalilun fa'iluh. Ya, namun sedikit orang yang mampu melakukannya. Baik. Hadisnya cukup panjang sebenarnya, cuma diambil seperti itu. Jadi dikisahkan di zaman Nabi Daud itu ada salah seorang kaum yang begitu inilah ya. Oh, maaf, Luqman ya. Luqman yang hidupnya di zaman Nabi Daud ya. Jadi pada saat datang sowan kepada Nabi Daud yang saat menjadi seorang raja, itu lagi sedang membenahi baju besinya. Luqman ingin ngomong gitu ya, tapi dia paham akan hal ini, bahwa diam itu adalah bijaksana. Maka beliau tunda itu sampai Nabi Daud, raja itu menyelesaikan membenahi baju besinya, baru dia menjelaskan, ini baju terbaik yang aku miliki, gitu ya, yang terbaik untuk perang, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis terakhir ini, yang dimana yakni kita tidak harus buru-buru menanyakan sesuatu dengan satu harapan yang memilih tadi bisa menjelaskan pada kita. Apalagi kita udah tahu hal tersebut, kemudian kita nggak perlu bertanya lagi. Semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita senantiasa diberikan keistiqomahan terhadap ilmu kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.